Baik, kita akan lanjut ke materi terakhir kita di hari pertama, dan ini adalah materi tambahan khusus di masa pandemi. Insya Allah kalau pandeminya ini berhenti ya, semoga saja cepat selesai. Ya, nanti materi ini tentu saja dihapus ya. Jadi seperti ini, cara riset bisnis yang baik saat pandemi. Banyak teman-teman yang kerja di PHK gara-gara bisnisnya oleng ya, bisnisnya rugi, mengalami kerugian, banyak yang di PHK. Atau teman-teman yang udah punya bisnis, teman-teman sendiri yang punya bisnis kemudian rugi hingga akhirnya galau antara mau tutup bisnis atau bagaimana, galau. Atau yang sekarang masih belum punya bisnis, mau merintis bisnis saat pandemi ini, seperti apa sih cara risetnya? Saya akan memberikan salah satu riset paling mudah, dan ini yang saya praktekkan juga, alhamdulillah juga menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi saya saat pandemi. Jadi banyak bisnis-bisnis saya yang terdampak COVID ya. Contohnya bisnis perikanan itu juga terdampak. Ikan gurame yang harganya 33.000 per kilo dari kami itu sekarang anjlok jadi 22.000. Bahkan dulu sempat 19.000 rupiah per kilo ikan gurame. Dan ya ada beberapa lah, tapi tidak semuanya. Ada yang masih bertahan. Nah, saya memang punya keinginan gitu kan. Apa sih kayak satu bisnis yang sangat menjadi kartu as ya, yang bisa menjadi kartu as di saat pandemi, bisnis baru. Bagaimana cara bisa dalam 1-2 bulan pertama saya menjalankan bisnis ini bisa langsung untung banyak. Gimana cara risetnya ya? Tentu saja kalau menurut saya cara riset paling mudah adalah dengan tanya teman-teman saya. Saya tergabung di komunitas TDA, tangan di atas, salah satu komunitas bisnis, kumpulan para pebisnis gitu kan. Banyak sekali mereka yang sambat atau mengeluh tentang bisnisnya yang lagi drop saat pandemi. Cuman ada yang sebagian mereka yang bisa move on dan berbisnis baru ya, yang itu sangat menguntungkan. Di sini ada sebuah kayak lingkaran, bisa dilihat gambarnya di sini. Jadi potensial loser, potensial yang akan mengalami kerugian paling besar ada di sebelah sini. Potensial winner yang mengalami keuntungan ada di sebelah sini. Ternyata yang paling mengalami kerugian adalah pariwisata dan travel. Itu yang mengalami kerugian paling tinggi. Kemudian yang paling menguntungkan adalah bisnis kesehatan. Nah, ada teman saya yang menjual produk kesehatan itu ternyata omsetnya malah naik 4 kali lipat. Saya kan ya bisa dibilang tidak punya basic jualan kesehatan, tapi saya yakin dengan skill saya bisa menjualkan produk kamu, produk teman saya. Akhirnya udah saya kerjasama dengan teman saya akhirnya berbisnis ya sesuatu yang baru ya. Karena saya juga yakin ya, seperti di mana yang saya katakan. Nah, ini garis besarnya adalah yang paling penting skill, bukan bisnis apa. Sama, saya juga tidak punya basic kesehatan. Saya juga orangnya ya kalau olahraga jarang sekali, tapi mau menjual produk herbal. Tapi karena saya punya skill, saya punya pengalaman berjualan, udah alhamdulillah. Di hari pertama launching sehari laku sekitar 2.000-an sehari launchingnya ketika itu, hingga teman saya kaget. Kemudian saya juga membuat sebuah komunitasnya gitu kan, ada banyak reseller di sana. Dari bisnis ini akhirnya banyak yang yang di PHK, akhirnya bisa dengan bisnis ini bisa
jadi dapat pemasukan, bahkan ada kemarin yang bisa beli mobil, beli motor baru, bahkan sampai cicil atau DP rumah. Ya, ada salah satu reseller juga DP rumah dari bisnis ini. Nah, bisnis apakah itu? Saya tidak akan membahas di sini ya, tidak akan membahas di sini. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Cara riset bisnis bagus adalah udah tanya teman-teman kamu yang punya bisnis, yang untung bisnisnya di saat pandemi, ya udah kamu ikuti dia. Bisnisnya sama seperti itu. Nanti kamu akan tanya, wah itu tapi tidak sesuai dengan passion saya. Udah, kalau kamu udah punya skill, kamu pasti bisa jualan, pasti laris. Kalau udah dapat untung, ya passion itu juga akan ngikut gitu. Kamu bisnis sesuai passion, misalkan ya keuntungan 1 juta per bulan. Sedangkan biaya makan dan lain-lain 3 juta. Tidak mengikuti passion tapi kamu dapat 100 juta per bulan. Kamu mau pilih yang mana? Ya kita akan bilang ya passion saya yang 100 juta gitu. Jadi intinya seperti itu ya dalam bisnis ya. Skill, cara berjualan. Sehingga ilmunya yang lebih penting. Ilmu berjualannya, pengalaman itu penting. Jika kita tidak sanggup mempertahankan bisnis, maka ya udah pindahlah bisnis yang lain, bisnis yang terbukti laris gitu kan. Nanti akan saya kasih tahu bisnisnya apa, akan saya kasih tahu nanti. Kemudian COVID juga tidak jelas selesainya kapan gitu kan. Tahun ini juga sama aja parahnya dengan tahun kemarin. Kemudian kalau kita hanya menunggu terus saja, menunggu sampai selesai itu malah, dan tidak ngapa-ngapain itu malah bikin kita stres. Kemudian ya udah kita pindah ke bisnis lain yang sesuai riset. Gimana cara risetnya? Ya udah, kamu lihat teman-temanmu, saudaramu yang punya bisnis laris ketika pandemi, ya udah kamu tiru itu. Paling mudah dan simpel caranya. Tapi dia tidak mungkin mau memberikan tipsnya. Ya udah kamu gabung jadi resellernya kayak, jadi agennya kayak, pasti kamu ya sama-sama dapat cuan dari dia. Sama-sama dapat untung. Ya, seperti itu. Itulah cara riset bisnis saat pandemi.